dari belajar sejarah kami sudah mengalami berbagai macam cerita, berbagai macam perjalanan yang bentuknya tidak kurang dari disrupsi juga yang terjadi di 1 tahun terakhir. Saya nggak takut bahwa teknologi automation itu akan benar-benar menghilangkan pekerjaan manusia gitu ya, enggak. Berubah, menyesuaikan, mungkin ya. Ya, kami melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup perusahaan yang biasa. Karena memang meskipun saya usianya masih belum setua usia Samudra, namun kan kami belajar sejarah, baik itu sejarah perusahaan maupun sejarah industri, dan juga tentunya sejarah dunia. Nah, kalau melihat ke belakang, kalau melihat ke sejarah, apa yang terjadi 1 tahun belakangan ini ya bukan belum pernah terjadi kan. Artinya biasa saja. Setiap periode di sejarah itu sudah memberikan contoh-contoh bahwa disrupsi bisa terjadi dan kerap terjadi bahkan berulang. Jadi sejarah itu banyak pengulangan sebenarnya. Sehingga apabila kita melihat ke sana, melihat ke belakang, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masa depan dan bagaimana kita mengelola masa sekarang dengan baik itu mungkin bisa menjadi lebih tidak kaget. Ya. Dan ya karena kami bekerja di Samudra Indonesia yang tadi Pak Kris sudah bilang berdiri sejak tahun 49, artinya ada hampir sudah lebih dari 75 tahun menuju 80 tahun sejarah perusahaan. Meskipun dari belajar sejarah kami sudah mengalami berbagai macam cerita, berbagai macam perjalanan yang bentuknya tidak kurang dari disrupsi juga yang terjadi di 1 tahun terakhir. Jadi bukan kami mengecilkan bagaimana menghadapi kondisi-kondisi krisis, tapi memang kami sudah membiasakan diri sebagai perusahaan pelayaran dan logistik bahwa krisis dan disrupsi itu kemungkinan akan menjadi makanan sehari-hari. Jadi karena itu makanan sehari-hari, kita harus selalu siap. Siap itu bukan besok siap ya, atau minggu depan siap ya, setiap saat harus siap. Dan oleh karena punya cara berpikir seperti itu, maka ketika ada berita baru datang, ditutupnya misalnya Selat Hormuz, atau ada serangan yang terjadi di suatu area konflik gitu, ya memang secara mental dan secara cara berpikir dan secara sikap kita mempersiapkan operasional perusahaan sudah tidak kaget lagi minimal. Bukan berarti tidak bergelut dengan menyesuaikan kondisi dengan sebaik mungkin, tapi paling tidak kaget. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kami ini ya, jiwanya dan lahirnya itu perusahaan pelayaran yang harus bisa menguasai diri melayari lautan. Ya, melayari lautan itu kan banyak uncertainties, ya, banyak faktor. Sekalipun bisa kita persiapkan sebaik mungkin, bisa kita perhitungkan apakah cuaca, gelombang, perubahan angin, ya, perubahan traffic dan sebagainya. Namun memang nature-nya itu nature yang kita harus siap dengan berbagai faktor yang akan menjadikan kondisi-kondisi itu sangat dinamis. Nah, jadi kesiapan kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu menjadi udah kewajiban kita untuk siap setiap harinya. Nah, dalam kondisi-kondisi krisis yang terjadi,
kalaupun dibilang unprecedented kan bukan berarti tidak belum pernah terjadi di masa lalu. Misalkan saja pandemi gitu ya. Ketika terjadi pandemi kan belum pernah terjadi in my lifetime or in our lifetime sebelumnya, sebelum COVID-19. Tapi kan di sejarah sudah pernah gitu. Jadi, nah mungkin di industri pelayaran yang modern belum pernah, tapi kita kemudian belajar bagaimana menyesuaikan dirinya. Nah kalau kondisi peperangan kan apalagi udah lebih sering terjadi. Dibilang unprecedented enggak juga dong, biasa aja. Jadi ketika sudah ada ketegangan, ketika sudah ada risiko, apalagi ketegangan yang terjadi di Timur Tengah itu kan bukan baru sekarang ya. Bukan karena hanya serangan Amerika Serikat kepada Iran, tapi di beberapa tahun terakhir pun Laut Merah itu sudah bergejolak dengan berbagai kondisi, karena ada konflik di Timur Tengah, konflik di Palestina, dan kemudian berimbas juga kepada serangan-serangan Houthi ya. Houthi itu menyerang banyak kapal di Laut Merah. Jadi disruption di Laut Merah dan area Timur Tengah itu sudah tidak mengagetkan karena sudah terjadi beberapa tahun terakhir dan sudah berimbas kepada rute-rute pelayaran hampir seluruh operator pelayaran global. Jadi untuk menimbang risiko dan mempersiapkan diri menyesuaikan dengan kondisi terbaru di sana sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu mengagetkan lagi. Pertama, menurut saya itu fair. Karena memang fakta bahwa kondisi di Indonesia tidak sama dengan kondisi dibandingkan dengan beberapa negara lain, atau paling tidak negara tetangga di sekitar kita. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara ASEAN, kita tidak berada di tingkatan paling atas untuk efisiensi biaya logistik. Kita pasti lebih di bawah daripada negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Itu dia lebih baik daripada kita. Dan itu fakta. Karena kondisi infrastrukturnya beda. Kondisi produktivitas yang bisa terjadi di pelabuhan, di jalan raya, di pergudangan, ya, di supply chain memang berbeda. Itu fakta. Jadi kalau kemudian menggunakan matriks apapun, misalnya contoh mungkin logistic performance index atau cost logistik dibandingkan dengan apakah dibandingkan PDB, dibandingkan dengan berbagai hal, itu bisa jadi kita skornya rendah memang atau artinya biayanya lebih tinggi. Jadi tapi menurut saya ini bukan berarti vonis mati bahwa Indonesia tidak berprospek. Ya kan? Karena kemudian kalau mau diberbandingkan semuanya juga harus secara komplit ya. Artinya pasarnya Indonesia juga berbeda sama negara-negara yang saya sebut tadi. Kita juga punya populasi yang lebih besar. Kita punya pasar yang lebih luas juga. Kita punya domestic economy yang mungkin lebih resilient dan lebih menjanjikan juga dibandingkan beberapa negara tetangga. Dan tergantung perspektifnya mana, tapi sebagai pemain logistik, saya tidak bisa bilang happy sih, bukan bilang happy, tapi motivated. Motivated untuk kita bekerja lebih giat. Berarti banyak sekali improvement ataupun project yang bisa dikerjakan di Indonesia, dibangun di Indonesia, agar daya saing kita semakin mengejar ketertinggalan tadi. Ya kan? Kalau kita membangun fasilitas logistik yang lebih baik, infrastruktur logistik yang lebih baik, produktivitas apapun, pelabuhan, pergudangan, supply chain lebih baik, maka kita bisa menawarkan, mudah-mudahan memang logistik cost-nya akan turun, namun volumenya akan bertambah. Ya kan? Volume akan meningkat, semakin lebih banyak volume yang keluar dan masuk dari ke Indonesia maupun juga di dalam Indonesia sendiri. Jadi itu sesuatu yang memberikan semangat bagi kami pemain logistik bahwa ini yang jelas tidak akan kosong karena penduduknya banyak, pasti butuh
hidup dengan memanfaatkan adanya perdagangan, baik itu antar provinsi, antar kota, antar negara, tentu supply chain akan tetap berjalan. Nah, inilah yang menjadi menurut saya semangat, bukan menjadi pesimisme gitu buat kita yang menjadi pelaku logistik di Indonesia. Pertama yang saya belajar adalah kita tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan sekaligus. Indonesia negara yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, tidak bisa sekaligus satu solusi untuk semua daerah. Jadi kalau mulai dari mana, saya senang dengan prinsip the lowest hanging fruit, itu kita ambil dulu. Mana yang paling dekat, paling simpel, paling cepat menjadi solusi, kita kerjakan dulu gitu. Nah, dengan prinsip itu sebenarnya tentu banyak hal ya yang tidak habis-habis lah kerjaan untuk dilakukan di Indonesia. Nah, kedua kalau sudah melihat permasalahan yang ada di Indonesia itu, kita juga bisa beruntung, kami beruntung bahwa Samudra sejak lahir bahkan itu bukan bekerja di domestik. Kami itu sejak lahir adalah perusahaan yang bekerja transborder gitu. Kita kan bekerjanya internasional. Servis awalannya Samudra sebelum punya servis domestik adalah servis internasional dulu. Tuh. Jadi kapal-kapal yang awal pertama kali dibeli oleh Samudra Indonesia dan dioperasikan itu langsung membawa rute Indonesia-Eropa, Eropa-Indonesia. Jadi kami sudah terbiasa melihat dan bekerja di lebih dari satu negara. Artinya kita juga belajar dari market lain, kita belajar dari negara lain. Dan ini kan bukan kita berada dari dua planet yang berbeda ya. Kita masih ada di satu planet yang sama. Apa yang bisa diterapkan di Eropa, kenapa tidak bisa kita bawa di dalam negeri? Nah, ini kan jadi hal-hal yang juga, again, motivasi bagaimana kita bisa mencontoh praktik yang lebih efisien, lebih tinggi produktivitasnya, kita bawa pulang. Kita lakukan di tempat kita. Nah, kemudian kan ada kompleksitas, ada regulator ada perannya, pemerintah ada perannya, siapa yang membuat kebijakan ada perannya. Tentunya perilaku konsumen dan perilaku produsennya juga akan ada peran di sana. Kita menyesuaikan. Nah, jadi di mana sudah bisa diaplikasikan, kita coba aplikasikan. Ya, seperti yang saya bilang, yang mana yang menjadi prioritas dulu bisa dilakukan sekecil apapun progresnya. Kalau bisa satu rute dulu, ya satu rute dulu. Kalau bisa satu provinsi dulu, satu provinsi dulu. Satu kota dulu, satu pelabuhan dulu, satu pelabuhan dulu. Tapi kalau mau langsung ratusan pelabuhan di Indonesia semuanya produktivitasnya meningkat ya, buat kami sebagai cuma satu perusahaan swasta ya itu nggak praktis. Belum tentu bisa achievable. Jadi any progress that we can achieve, we will try to do it first. Ya betul juga. Ini kan kita hidup, menurut saya filosofinya ingin hidup hari ini lebih baik dari kemarin dan semoga kalau dikasih umur besok juga lebih baik lagi gitu. Nah, jadi jangan sampai kita diberikan kesempatan anugerah untuk berkreasi, berinovasi, beraktivitas, jangan dibuang-buang manfaat anugerah itu dengan tidak melakukan apa-apa. Jadi setiap hari kita melakukan suatu progres, suatu kebaikan, suatu pekerjaan, ya lakukan dengan optimal. Besok kita kerjain lagi yang baru lagi gitu. Kurang lebih menjalani hidup ya seperti itu. Ya, sekali lagi kita beruntung karena tadi Pak Kris bilang kata-kata legacy. Kami yang saat ini bekerja di Samudra Indonesia itu beruntung. Kita memang meneruskan legacy yang dimulai oleh
Pak Sudarpo. Dan salah satu legacy penting dari Pak Sudarpo, memang Pak Sudarpo memulai bisnisnya dengan Sudarpo Corporation. Salah satu fokusnya di bidang teknologi, IT, dan dulunya awalnya dari hardware komputer gitu. Kemudian ke software, kemudian ke solution. Dan hasil dari legacy tersebut adalah kami punya dedicated team, bahkan dedicated subsidiary yang fokus kepada pengembangan teknologi. Bukan hanya kepada pihak luar, tentunya kepada internal group juga gitu. Jadi ada unit-unit kami yang memang benar-benar fokus selalu mencari dan selalu melakukan enhancement dan improvement dari penerapan teknologi untuk mendukung operasional bisnisnya Samudra. Dan itu di seluruh lini bisnis yang Samudra terlibat gitu. Apakah itu pelayarannya, logistiknya, atau termasuk shipbuilding juga gitu, termasuk pergudangan dan sebagainya. Jadi memang penerapan teknologi dan kemudian pengembangannya itu menjadi satu faktor yang memang sudah terintegrasi anyway gitu di dalam kebiasaan hidup dan operasional perusahaan Samudra gitu. Jadi sejauh ini ya itu tentunya semakin meningkat ya Pak ya, semakin apapun yang baru ya selalu akan kita kejar penerapannya gitu. Jadi seperti pekerjaan yang tidak akan pernah selesai sih, karena akan selalu ada improvement, akan selalu ada yang baru, dan akan selalu ada pengembangan yang menciptakan proses yang lebih efisien lagi gitu. Belum pernah dan tidak takut, karena kita ini kan, again, Samudra Indonesia. Kita hidup di negara dengan 17.000 pulau, dengan hampir 300 juta jiwa. Dan yang menjadi semangat kami adalah bagaimana kita terus-menerus menciptakan lapangan pekerjaan. Yang tadi di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kita sudah melihat fakta bahwa tidak cukup pelabuhan yang ada di Indonesia. Tidak cukup produktif. Jadi artinya berbagai penciptaan lapangan pekerjaan itu pasti akan terus bisa dilakukan di Indonesia. Otomasi itu akan membantu. Kita juga tidak takut gitu ya. Kita ketemu pelabuhan-pelabuhan yang automated ya kan, di Indonesia mungkin belum, tapi di China orangnya lebih banyak tapi tidak takut tuh dengan automation. Ya kan? Padahal miliaran orang gitu ya. Ya kan, maksudnya automation akan membantu menurut saya. Nah, di Jepang juga diterapkan, bahkan di kapal-kapal yang kita operasikan juga di Jepang, itu sudah menggunakan teknologi automation karena memang tidak cukup orangnya. Bukan karena untuk mengurangi orang, tapi mengurangi load pekerjaan yang karena jumlah pelautnya kurang. Karena demografi di Jepang itu kan declining, populasinya menurun, dan anak-anak mudanya, generasi mudanya tidak memilih untuk menjadi pelaut gitu kan, sehingga mereka kekurangan. Dan ini juga sesuatu opportunity bagi workforce dan SDM dari Indonesia, termasuk SDM tenaga kerja di pelaut, untuk bisa keluar dan kerja di global, termasuk di negara-negara seperti Jepang, karena membutuhkan. Nah, ini aja tetap ada demand-nya, meskipun automation solution ada. Automation solution tetap di-combine, tetap diaplikasikan, dan tetap menjadi faktor yang membantu dan mendukung pengembangan dan solusi bisnis ke depan. Jadi saya nggak takut bahwa teknologi automation itu akan benar-benar menghilangkan pekerjaan manusia gitu ya, enggak. Berubah, menyesuaikan, mungkin ya, tapi untuk negara seperti Indonesia, kayaknya nggak ada habisnya deh lapangan pekerjaan yang bisa kita cari dan ciptakan gitu. Pernah, memang kita melakukan dan menseriusi itu lebih lagi. Bahkan mulai tahun ini kita juga akan lebih aktif lagi di bidang pendidikan vokasi untuk tenaga kerja pelaut.
kita akan aktif menjalankan Akademi Maritim tahun ini yang akan lebih banyak mengirimkan seafarers dan professional workforce ya, dari Indonesia ke pasar global. Yang sudah kita lakukan selama ini, kita supply ke berbagai negara atau berbagai operator pelayaran global. Jadi bukan cuma di kapal samudra aja, ada di kapal-kapal partner-partner kita, klien-klien kita, customer-customer kita yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia dan pelaut-pelaut dari Indonesia. Sudah kita lakukan dan terus kita lakukan dan kita tingkatkan lagi bahkan. Karena kalau samudra beli satu kapal, ya paling nambah 20 orang pelaut gitu kan. Tapi kalau kita fokus kepada memproduksi pelautnya, ratusan ribuan kapal yang ada di dunia pun akan menyerap itu. Jadi kita bisa, bahkan kita mensuplai tenaga kerja juga untuk kapal cruise misalnya. Satu kapal kargo mungkin cuma butuh 20 orang, tapi kapal cruise bisa 1000. Karena kan kapal cruise itu tamunya bisa 3.000 gitu ya, bisa 4.000, 5.000 orang tamu yang ikut kapal cruise. Krunya 1.000 bisa gitu. Bisa. Dan ini banyak dibutuhkan dari Indonesia. Bahkan di saat terjadi pandemi Covid kemarin, freeze sesaat, tapi kemudian mereka tidak berhenti meminta pengiriman itu. Karena mereka tetap harus melakukan pelatihan, persiapan, dan waktu membuka kembali, siap tenaga kerjanya untuk melayani kapal-kapal cruise yang beroperasi di seluruh dunia. Gitu. Jadi, dan itu merupakan salah satu bidang yang Samudra seriusi, karena meskipun bukan kapal kita kita nggak punya kapal cruise, kita tidak mau mengoperasikan layanan cruise di dunia global, tapi kita bisa berkontribusi mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke pasar manapun di mancanegara gitu. Ya saya rencananya nggak besar-besar, tapi yang menjadi prioritas adalah bagaimana agar Samudra terus tumbuh dengan sehat. Lebih penting daripada tingkat laba, tentu tingkat laba kemudian juga berkontribusi terhadap total aset kita. Saat ini financial position kita, I think sudah lebih dari kira-kira 1,5 billion US dollar gitu ya, company size dari sisi total aset. Artinya ini terus tumbuh kalau kita terus profitable dan juga tentunya terus berkembang dan di berbagai bidang gitu. Ya mudah-mudahan tetap selalu profitable ya, tapi saya tidak pernah mencanangkan profit target yang terlalu gila-gilaan gitu ya. Tapi yang penting kita sehat. Dan juga pertumbuhan juga tidak perlu terlalu gila-gilaan, asal kita jangan mengambil resiko yang berlebihan juga. Jadi kita ingin sehat, kita ingin tumbuh nggak cuma dari sisi profitability, mudah-mudahan juga bisa tumbuh dari tadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak, bisa mengirimkan tenaga kerja Indonesia lebih banyak juga ke dunia maupun di dalam negeri kita sendiri. Dan semoga nama Samudra juga tetap eksis untuk unforeseeable future gitu ya. Nggak tahu berapa, saya nggak mau nyebut 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, berapapun nanti umurnya dunia gitu ya. Semoga kita panjang umur. Tentunya untuk bisa panjang umur, Samudra dan teman-teman di Samudra harus punya mindset bahwa kita akan selalu siap berubah. Ya, model bisnisnya bisa berubah, bentuk bisnisnya berubah, cara kita melakukan bisnis dan bisnis proses, dan cara kita melihat peluang maupun juga tantangan harus bisa selalu dinamis dan bisa menyesuaikan diri. Nah, mudah-mudahan itu resep yang bisa membuat kita panjang umur. Ya, tanggung jawabnya saya untuk mengingatkan teman-teman semua di Samudra bahwa sampai lebih dari 75 tahun Samudra Indonesia masih bisa berdiri, masih bisa sehat. Saya yakin adalah karena kita memegang prinsip-prinsip values yang didirikan oleh founder perusahaan. Yaitu kita punya dua yang utama adalah integritas dan profesionalisme. Jadi kita dalam melihat kondisi apapun,
menjalankan juga bisnis apapun, integritas harus nomor satu. Jadi kalaupun integritas tidak bisa diterapkan, maka integritasnya menjadi prioritas duluan. Bisnisnya stop aja, lepas aja. Kita cari lain yang kita bisa cocok. Karena memang karakter kita, DNA kita adalah melakukan bisnis dengan integriti. Tapi kalau kita harus menanggalkan integritas dalam bisnis kami atau operasional kami, pasti kita akan kalah. Pasti kita tidak akan menjadi champion di sana. That's not our DNA, and therefore we will not be good at it. Tapi masih banyak hal lain, pekerjaan lain, peluang lain yang bisa kita lakukan dengan value tadi, dengan profesional dan dengan integritas yang baik. Itu cuma dua itu sebenarnya value utamanya Samudra. Nah, kita juga dibekalin pesan oleh Pak Darpo dengan 4 motonya Samudra. Samudra punya moto sabar, tabah, tekun, iman. Artinya cara manusia Samudra berpikir harus bukan apapun yang asal cepat dengan cara apapun. Kita perlu sabar dan tabah, dan selalu artinya kita selalu meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan knowledge, meningkatkan ilmu kita. Dengan demikian kita akan meningkatkan kesabaran kita menghadapi permasalahan. Karena sebenarnya bertambahnya knowledge, kita akan semakin yakin bahwa ada jawaban, ada solusi. Jangan buru-buru marah atau jangan buru-buru menyerah, karena nanti akan ada solusi. Nah itu ilmu sabar dan tabahnya. Dan tekun artinya ya jangan malas-malesan. Ya, jangan tidak giat dalam bekerja dan jangan giat dalam belajar, jangan tidak giat dalam mencari solusi, karena pasti ada solusi itu. Dan yang terakhir dan tapi paling penting, jangan lupa kita perlu iman bahwa semua itu bisa terjadi hanya karena ada berkah, blessing. Kita bukan manusia yang semua hasilnya hanya semata-mata dari hasil kerja keras kita saja, tapi juga karena ada bahasanya itu ridho dari Tuhan gitu ya. Ada blessing, ada berkah, diridhoi lah gitu. Sehingga kita tidak lupa diri dan kemudian timbul keangkuhan yang merasa bahwa kita yang paling hebat dan bisa melakukan segalanya sendiri. Enggak, kita butuh dukungan keluarga, kita butuh dukungan orang lain, kita butuh bekerja sama, dan kita butuh tentunya energi baik dari semesta, karena kita juga selalu melakukan menyampaikan rasa syukur yang baik kepada lingkungan, sehingga insya Allah kita juga akan mendapatkan berkah dalam segala usaha kita dalam menjalani hidup sebaik mungkin gitu.